Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina ya. Kali ini kita bertemu membahas tentang dislokasi ya. Nah, ya, dalam pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah teman-teman mampu mengidentifikasi tanda dan gejala dislokasi yang dialami oleh pasien ya. Nah, setelah itu tujuannya setelah mampu mengidentifikasi selanjutnya bagaimana tata laksana yang kita lakukan pada pasien dengan dislokasi ya. Tentu saja tata laksana ini masuk dalam kegiatan asuhan keperawatan ya. Nah, kita mulai saja. Oke, ini hanya overview saja ya teman-teman ya, overview tentang sendi ya. Mungkin saya hanya membahas sekilas, hanya untuk mengingatkan saja ya, bahwa sendi itu adalah pertemuan antara dua tulang. Ya. Sendi itu pertemuan antara dua tulang ya. Jadi eh, dia kategorinya bukan tulang ya teman-teman ya, tapi masuk dalam muskuloskeletal. Nah ini sendi ya, ini sendi, nah, ini sendi. Oke, eh, ada soft tissue atau jaringan lunak ya, atau ada juga hard tissue atau jaringan keras ya. Yang masuk kategori soft tissue atau jaringan lunak ini adalah otot, tendon, ligamen, kapsul sendi dan lain sebagainya ya. Nah, eh, ya kita ngomongin sendi nih, jadi ngomongin pertemuan antara dua tulang ya. Nah, ini ruptur tendon ya. Seperti apa sih trauma-trauma yang terjadi pada sendi? Ya, ini ada sprain ya pada jaringan lunak ya. Biasanya eh, kasus-kasus yang sering adalah sprain, strain, ruptur ligamen ya. Sprain ini terkilir, strain ini keseleo ya. Ah, dan ruptur ligamen. Nah, ruptur ligamen ini bisa karena kecelakaan atau bisa karena suatu tindakan ya. Jadi misalnya tindakan operasi yang seharusnya tidak eh, memanipulasi tendon tapi tidak sengaja menyentuh tendon sehingga tendonnya ruptur. It possible ya, bisa aja terjadi, maka perlu kehati-hatian dalam melakukan tindakan pembedahan. Oke, kamu tuh slide selanjutnya. Oke, ini penjelasan ya, penjelasan untuk trauma jaringan lunak atau soft tissue ya. Nah, soft tissue ini ya, tadi sekilas ya, sekilas saya menyatakan strain, sprain dan ruptur ya. Strain ini adalah laserasi otot pada sendi. Ya. Jadi yang bermasalah siapa? Ototnya. Ya, yang bermasalah ototnya. Kalau sprain yang bermasalah siapa? Ligamennya. Jadi berbeda antara strain dan sprain ya. Tapi overall bisa sprain dan strain bisa teratasi dengan apa namanya nyerinya dengan analgesik spray ya untuk sementara. Ya, untuk sementara. Nah, biasanya ini strain dan sprain terjadi pada pasien olahragawan ya. Apakah terlalu olahraganya terlalu apa namanya melebihi beban kekuatan otot ya, sehingga ototnya mengalami laserasi atau bahkan sampai ligamennya mengalami laserasi ya, gerakannya terlalu berlebihan sehingga ligamennya mengalami laserasi atau bisa putus. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Jadi bedakan strain dan sprain. Kalau strain masalahnya di otot, kalau sprain masalahnya di ligamen. Ada yang satu lagi ruptur ya, putusnya tendon atau ligamen ya. Nah, itu jenis-jenis trauma jaringan lunak ya. Nah, penyebabnya bisa karena trauma dengan gerakan yang tiba-tiba, misalnya pada olahragawan ya. Gejala klinis yang ditemui nyeri, bengkak, bengkak, panas, kebiruan atau kemerahan ya. Adapun grade-nya ada tiga ya teman-teman ya. Grade satu ini
sembuh 2 sampai 10 hari, grade 2 ini sembuh 10 sampai 6 minggu, 10 hari sampai 6 minggu, dan grade 3 mengalami avulsi ini sembuh 3 sampai 10 minggu. Oke, pengobatannya seperti apa? Kalau kita ketemu pasien olahragawan dengan masalah sprain, strain, atau ruptur tendon atau ligamen. Ya, metodenya adalah menggunakan RICE untuk grade 1 dan 2. Ya. RICE itu apa? R, istirahatkan. Ya, istirahatkan. Berarti mengimobilisasi. Ya, mengimobilisasi. Ya, lalu kemudian ICE kita berikan apa ya, suhu yang dingin, ya, sehingga menurunkan eh, perdarahan, ya, vaskularisasinya menurunnya, lalu kemudian kita kompres, ya, ditekan, ya, ini menggunakan apa namanya, stocking, ya, kita kompres menggunakan bisa stocking, bisa elastis perban, whatever, ya, yang penting kita lakukan penekanan, ya. Lalu kemudian E-nya kita berikan posisi elevasi atau lebih tinggi daripada posisi tubuh, ya. Price plus. Plusnya apa? Plusnya adalah berikan antiinflamasi, ya, NSAID, ya. Untuk grade 1 dan 2, ya, teman-teman, ya. Nah, grade 3 kalau udah putus diapain, ya. Ini harus dilakukan pembedahan, ya, yang kita sebut dengan tendorapi. Nah, kalau lupa, nih, grade 1, grade 2, grade 3, kita back lagi. Nah, oke, grade 3 putus total, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dislokasi. Tadi uh, sekilas tentang gangguan atau masalah pada jaringan lunak, ya. Nah, ini kita masuk dislokasi. Dislokasi salah tempat, ya, salah tempat. Nah, ini kita lihat, ini kaput femur, ya, ini eh, mangkok femur harusnya kan di dalam nih, tapi ini keluar. Nah, kita sebut dengan dislokasi, ya. Nah, ini dislokasi plus fraktur. Nah, apalagi ini kelihatan banget kaputnya masih di dalam, kaput femurnya, dan ada patahan. Ya, ini bakal ada kerusakan ini, ya, di tendonnya, kelihatan, ya. Nah, dislokasi itu apa sih? Eh, Kepala sendi keluar dari mangkok sendinya, ya. Sendi itu emang ada di paha doang? Ya enggak lah, banyak, ya, di siku ada, di setiap semua pergerakan ekstremitas tubuh manusia ada sendinya, ya. Di mana ketika kepala sendi keluar dari mangkok sendinya kita sebut dia dengan dislokasi, ya. Nah, subluksasi ini didefinisikan sebagai kepala sendi yang keluar dari mangkok sendi, ya. Fraktur dislokasi yaitu dislokasi disertai dengan fraktur, ya. Fraktur dan dislokasi ini jelas-jelas fraktur dan dislokasi, ya. Tapi jangan eh, jangan bingung, jangan bimbang, ya, cakep, ya. Sekarang ada metode penggantian penggantian kaput, ya, atau kepala, ya, kepala atau mangkok dari sendi itu sendiri, ya. Ada THR, ada TKR. Nah, THR ini total hip replacement, TKR total knee replacement. Metodenya sangat mudah, ya, teman-teman, ya. Hmm, karena lututnya dan pangkal pahanya ini diganti semua oleh protese, ya, diganti semua, sehingga pasiennya sudah punya apa ya, punya tulang imitasi di dalamnya, ya. Nah, ini 1 sampai 2 hari pasien sudah bisa bergerak, berbeda dengan operasi yang masih manual, ya. THR TKR nih sangat recommended sekali, ya, untuk pasien-pasien yang mengalami dislokasi dengan ataupun tanpa fraktur, ya.
Oke, penyebabnya apa sih? Penyebabnya karena trauma ya, beban yang berat ya, beban yang hebat. Hebatnya maksudnya lebih dari kemampuan kapasitas otot dalam bekerja ya. Lalu kemudian non trauma atau trauma ringan ya, dislokasi habitual ya, bisa lebih dari 4 kali ya. Contohnya begini ya, pernah nggak teman-teman lihat? Oh, coba nih. Nah, ketika pasien mefleksikan lutut, nah ini lututnya ada yang keluar, ada yang nonjol ya. Pada saat diluruskan kembali, mampu diluruskan ya, lurus. Tapi ketika difleksi lagi sini nonjol ya, disebut dislokasi habitual. Biasanya pasiennya nggak ngerasa nyeri karena sudah habitual, sudah terbiasa ya. Dan ini jadi bahan apa ya, bahan bercandaan gitu buat pasien ya. Lalu dislokasi kongenital, dislokasi yang muncul saat masih kecil ya. Penyebab lain ya, eh, bisa terserang di bahu, panggul, siku, lutut, dan jaringan lainnya. Oke, apa yang terjadi jika pasien mengalami dislokasi? Ya, nah, inilah yang terjadi nih teman-teman ya. Terdapat robekan kapsul sendi, terdapat robekan otot, terdapat robekan pada ligamen dan teman-temannya yang ada di sekitar sendi. Ya, di sini juga ada vaskularisasi, di sini ada neuronya, ya ada persyarafannya, maka ikutan robek. Ya, maka pasien mengalami nyeri. Kenapa nyeri? Ya karena syaraf nyerinya atau neuro nyerinya robek. Ya, begitu. Lalu kemudian kerusakan pembuluh darah dan syaraf. Ya, peredaran dalam sendi ini menjadi terganggu. Ya, bahkan bisa menjadi avaskular nekrosis kepala sendi. Ya, bahaya banget nggak sih Bu? Avaskular nekrosis kepala sendi bahaya. Ya, namanya avaskular, tidak mendapat vaskularisasi. Ya, ketika suatu bagian atau suatu organ atau suatu alat dalam tubuh yang tidak mendapatkan vaskularisasi, ya awal yang terjadi menjadi iskemik. Jika didiamkan saja maka menjadi nekrotik. Ya, kalau udah nekrotik, ya udah nggak bisa dipakai, ganti semuanya total ya diganti. Ya. Oke, nah tentu saja ini mengganggu pertumbuhan pada sendi, ya, terutama pada anak-anak kalau memang terjadi dislokasi. Maka pada anak tuh biasanya kalau udah dislokasi langsung benerin. Kita nggak tahu ke depannya ya. Misalkan dislokasi pada jari, ya. Ah masih bisa nulis kok. Oke sekarang masih bisa menulis. Tapi next, ya 5 tahun kemudian ada gangguan nggak? Sering kesemutan nggak? Ya itu efek-efek delay yang mungkin muncul ketika eh, apa posisi tulang atau posisi tendon ya yang mengalami kerusakan tidak segera diperbaiki. Ya, namanya delay respon, delay effect. Ya, kita nggak tahu ke depannya. Maka kalau ketemu pasien anak-anak, baiknya kalau memang dislokasi, kalau memang fraktur, baiknya langsung ditata laksana. Ya, karena apa? Anak-anak itu masa pertumbuhan tulangnya juga cepat ya. Jadi makin cepat direposisi, makin cepat dioperasi, maka proses penyembuhannya makin bagus. Ya, sehingga efek yang tidak diinginkan tidak muncul di kemudian hari. Oke, eh, ketika kita mendapatkan pasien dengan dislokasi, ya, maka kita lakukan pengkajian. Ya, kita anamnesa, kita tanya riwayat trauma apa yang bisa menyebabkan pasien dislokasi. Misalnya, oh saya terjatuh, suster, gimana posisi jatuhnya? Posisi jatuhnya tangan ini menahan beban berat tubuh. Ah, berarti kemungkinan dislokasinya di pergelangan tangan atau di siku, bisa jadi di bahu, ya. Maka yang kita curigai 3 sendi itu.
Meskipun pasiennya hanya mengalami nyeri di pergelangan tangan misalnya, aduh pergelangan tangan saya nyeri ya. Tapi secara teori kita tahu ya, ketika tangan melakukan penahanan terhadap beban tubuh pada saat jatuh ya, itu berarti ada beberapa sendi yang mengalami resiko trauma ya, pergelangan tangan, siku dan bahu. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, teman-teman ya. Pasien mengalami nyeri hebat ya. Kita cek adanya spasme otot di sekitar sendi, ya, spasme otot, kekakuan otot di sekitar sendi, ya. Rangsangan cairan sendi seperti apa, ya, ada nggak sih tanda dan gejala secara kejepit. Jadi kalau misalkan pasiennya tadi mengatakan tangannya menahan beban tubuh ketika jatuh, ya kita tanya, tangannya ini kesemutan nggak jari-jari tangan kanan, ya. Kesemutan nggak, lalu kemudian kita rasakan hangat tangan kanan sama kiri. Kalau memang tangan kanan yang tadi buat nopang ini lebih dingin daripada tangan kiri yang sehat walafiat ya, berarti memang tangan kanan ada gangguan vaskularisasi. Harus lakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan ketetapan atau pilihan diagnosa yang tepat. Ya. Nah, untuk pemeriksaan kita cek ada deformitas tidak, ada gangguan fungsional tidak. Ya, jadi kita anjurkan pasien untuk menggerakkan sendi-sendi ya, pergelangan tangan di eh, fleksi ekstensi ya, lalu siku fleksi ekstensi bisa apa enggak ya. Ketika pasien bilang nggak bisa, nah, kemungkinan dia mengalami dislokasi ya. Tentu saja radiologi dilakukan ya, yang pasti ronsen foto torak ini wajib ya teman-teman ya. Untuk CT scan dan lain sebagainya hanya pelengkap saja. Biasanya CT scan dan lain sebagainya ini dilakukan pemeriksaan jika pasien mengalami trauma di kepala. Yang wajib ini ronsen foto ya. Nah, tata laksananya ya tadi kalau tadi kita belajar RICE itu untuk jaringan lunak ya, kita sekarang belajar 3R ya. Pertama adalah reposisi. Kembalikan posisi kaput dan mangkok kaput atau posisi kepala sendi dan mangkok sendi ya. Sakit banget nggak sih Bu? Aduh sakitnya ya. Beberapa referensi bilang pada saat reposisi manual ini harus menggunakan anestesi, tapi beberapa referensi yang bilang tidak menggunakan anestesi ya. Tapi sakitnya luar biasa ya. Oke, reposisi ini bisa tertutup ya, bisa tertutup dan bisa juga bersifat terbuka. Yang tertutup ini contohnya reposisi manual. Mungkin eh, ini contohnya ya. Ini dislokasi ya, teman-teman ya. Nah, ini kita yang bagian kiri ini kita tekan ke bawah, yang bagian kanan ini kita tekan ke atas. Ya, nyerinya banget banget. Ya, ini namanya reposisi manual. Masuk kategori reposisi tertutup. Ya, lalu kemudian reposisi terbuka. Nah, itu kita sebut dengan open reduction. Open reduction ini namanya terbuka ya, berarti menggunakan eh, operasi, ya, menggunakan kegiatan operasi. Ya. Nah, kapan kita menggunakan open reduction atau reposisi terbuka jika ya pasien mengalami gagal pada saat reposisi tertutup atau reposisi manual ya. Terjadi interposisi jaringan ya, terjadi buttonhole dislocation, terjadi dislokasi disertai fraktur ya, jangan dilakukan pakai metode tertutup atau metode manual kalau disertai fraktur. Ya, tahu dari mana Bu disertai fraktur kan kita ronsen dulu. Ya, wah ini deslok plus fraktur nih, maka jangan menggunakan metode reposisi manual. Langsung aja menggunakan reposisi terbuka atau operasi ya. Atau pasiennya mengalami neglected cache dan dislokasi lama ya, misalkan dislokasi yang habitual tadi. Ya, habitual ya kita balikin lagi secara manual atau secara tertutup, dia bakal dislok lagi gitu. Ya, maka perlu dilakukan reposisi terbuka atau menggunakan operasi.
Oke, habis kita reposisi, ya, kita lakukan retending atau mempertahankan hasil reposisi. Mempertahankan hasil reposisi, ya, bisa menggunakan traksi, ya, atau brace. Ya, oke. Saya geser dulu. Ya, traksi atau brace. Ya, ini tidak menggunakan brace, tapi brace ini sebuah alat, ya, seperti jaket, tapi yang terbuat dari bahan yang keras. Ya, saya rasa eh, apa namanya? Kenapa dibuat keras? Karena buat menopang atau mempertahankan posisi tubuh. Ya, itu bisa menggunakan retaining atau imobilisasi sebagai alat imobilisasi. Ya, tahap selanjutnya adalah rehabilitasi, mengembalikan pada fungsi yang selayaknya. Baik, komplikasi yang bisa muncul pada pasien dengan dislokasi bisa komplikasi segera nih ya, bisa shock, pasiennya mengalami shock atau penurunan kesadaran, ya. Bisa shock karena nyeri yang amat sangat, kita sebut dengan shock analgetik, ya. Bisa shock karena perdarahan jika terdapat dislok plus fraktur plus perdarahan masif, ya. Maka tata laksana ini ya, pasien datang dengan dislok, ya dislok doang, kenapa pingsan? Nah, kita perlu identifikasi, ini ada perdarahan enggak? Oh, enggak ada perdarahan. Oh, berarti shocknya karena nyeri, ya. Berarti nyeri yang amat sangat sehingga menyebabkan pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Ya, tata laksananya seperti apa? Shock analgesik. Tentu saja berbeda tata laksananya dengan shock hipovolemi karena perdarahan, ya. Lalu kemudian komplikasi yang lain adalah sepsis, ya. Eh, Infeksi yang menyeluruh terutama pada pasien yang mengalami dislok terbuka, ya. Lalu nekrosis kepala sendi, ya tadi kita sudah bahas, ya. Pasien mengalami avaskularisasi sehingga mengalami iskemik, ya. Kalau didiemin aja bisa mengalami nekrosis kepala sendi. Kalau udah nekrosis ya dibuang, ya, nggak bisa lagi dipertahankan, ya, ganti dengan yang buatan. Nah, komplikasi lanjut, ya, yang bisa muncul adalah pasien mengalami kaku sendi, ya. Jadi lurus saja, nggak bisa difleksiin, ya. Ini komplikasi lanjut, ya. Atau gangguan pertumbuhan atau cacat, ya. Jadi pasiennya terus-menerus mengalami deformitas, ya. Jadi nggak bisa, ada yang seperti ini, ya. Dia mampu difleksikan hanya 90 derajat. Selebihnya fleksi nggak bisa, hanya 90 derajat. Nah, ini yang disebut dengan gangguan pertumbuhan atau cacat, ya. Oke, di sini jenis-jenis dislokasi, ya, ada dislokasi rahang. Nah, biasanya pas ini mandibula ini kan ada engsel di sininya, ya. Ini ketika pasiennya terlalu menguap, ya, atau mengalami benturan benda, benturan pukulan, ya, yang mengenai mandibula ini bisa menyebabkan pasien mengalami dislokasi rahang. Tata laksananya gimana? Tata laksananya untuk manual kita lakukan bebat elastis pada sekitar wajah yang fungsinya untuk mengimobilisasi rahang, ya. Nah, eh, sebelum kita melakukan imobilisasi rahang, tentunya tahap reposisi kita lakukan terlebih dahulu, ya, reposisi. Jadi rahangnya ini disatuin dulu, ya, biar nggak copot lagi, maka kita lakukan imobilisasi. Oke, tindakan pertolongannya ini, ini namanya reposisi manual, ya teman-teman, ya. Rahang ditekan ke bawah dengan kedua ibu jari. Ini reposisi manual namanya. Habis reposisi manual, setelah selesai, beberapa saat pasien tidak diperbolehkan atau terlalu sering membuka mulut. Ya, gimana caranya biar pasien tidak sering membuka mulut? Kita lakukan imobilisasi dengan cara memasang balutan elastis perban pada sekitar uh, mengelilingi wajah pasien, ya, supaya rahang ini nggak keluar dari uh, mangkoknya, ya. Oke, ini apa nih, ya? Dislokasi bahu. Nah, dislokasi bahu keluarnya kaput humerus dari kepala
glenodalis ya. Ini etiologinya 99% karena trauma ya. Bisa karena tadi menahan beban tubuh pada saat terjatuh, tangannya menahan beban tubuh pada saat terjatuh. Oke, dislokasi bahu ini ada yang anterior ya. Jadi ke depan bahunya, ada yang posterior bahunya ke belakang, disloknya ke belakang ya. Dan ada yang inferior ke atas inferior itu. Mekanisme traumanya bisa puntiran, bisa tarikan, atau bisa dorongan secara tiba-tiba. Oke, ini dislokasi sternum, sternoclavicular, dislokasi clavicular. Ini sternum nih teman-teman ya. Ini sternum, ini clavicula. Nah, nonjol nih, nonjolnya ke depan, ya, ke arah kita nonjolnya. Ini dislok ini ya teman-teman ya. Nah, ini dislokasi bahu, ya, yang tadi kita sudah bahas ya. Ada anterior, ada posterior, ada inferior, ya, atau dislokasi dengan fraktur. Kalau bahu dislokasi, ya, maka kita lakukan reposisi manual. Kalau dislokasinya ke anterior, maka bahunya kita dorong ke belakang, ya, supaya posisinya selayaknya posisi normal. Ya. Kalau dislokasi posterior, berarti bahunya kita dorong ke depan, ya, atau inferior terlalu naik, ya, bahunya kita apa namanya turunkan ke bawah supaya berada pada tempatnya. Ini nyeri banget, ya, nyeri banget. Baiknya pakai anestesi. Tapi is okay, karena ada beberapa dokter yang nggak pakai anestesi ya. Oke, ini dislokasi bahu nih teman-teman ya. Ini bawah nih ya, ini ke bawah. Kalau kayak gini berarti tulang humerusnya didorong ke atas. Ya, ini inferior. Jadi tulang bahunya didorong ke atas supaya masuk ke mangkok sendi. Ya. Oke, ini masih dengan. Nah, kita masuk ke gejala klinis ya. Gejala klinisnya pasti nyeri. Ya. Jadi kita sepakat ya di dalam tulang, di dalam sendi itu insya Allah pasien akan mengalami nyeri ya karena di situ ada syaraf-syaraf neuro, pembuluh darah ya. Lalu kemudian gerakan terbatas, lengan menjadi kaku, ujung tulang akan menonjol keluar. Nah, ini tanda dan gejala. Korban akan terlihat menggendong tangan yang sakit dengan tangan yang sehat. Ya, korban tidak bisa memegang bahu yang berlawanan. Nah, ini ciri-cirinya pasien mengalami dislokasi. Ya, oke, diagnosa bandingnya eh, ada kita cek ini ya, teman-teman kita cek oh, di humerus ini atau di bahu ini ada tulang apa aja sih yang mungkin pasien mengalami dislokasi ya. Ada kemungkinan akromi klavikula, ada fraktur klavikula, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul ya pada dislokasi bahu ya. Ada fraktur kolomna humeri, ya, fraktur humerus proximal ya, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul menyertai dari dislokasi bahu. Nah, pemeriksaan tambahan, X-ray wajib, lalu kemudian kita cek PMS, ya, raba, denyut nadi, radialis, puls, motorik, sensasi. Kita lakukan PMS. Ya. Oke, ini dislokasi bahu anterior ya, kelihatan lebih ke depan. Maka reposisinya adalah bahunya kita dorong ke belakang. Oke, ini secara umum tadi kita sudah belajar ya, tertutup atau terbuka. Tertutup ini bisa tarikan langsung atau tarikan manual ya. Ada teknik traksi dan counter traksi, ada teknik Hippocrates ya untuk reposisi
kata dia dislokasi bahu anterior ya. Ini metode-metodenya aja ya teman-teman. Intinya eh, arah dari reposisi manual ini mengarah ke tempatnya. Jadi kalau reposisi bahu anterior maka kita arahkan humerus ke arah posterior sehingga tepat pada tempatnya. Ini metodenya ya, metode tarik langsung. Ya. Nyeri banget nggak? Nyeri banget lah. Nah, ini teknik traksi dan counter traksi. Jadi ada yang narik dan ada yang, sorry, narik humerus dan ada yang narik kepalanya. Ya. Ini adalah teknik Stimson ya, dengan menarik menggunakan beban ya, dengan harapan beban ini mampu apa ya, menarik di sloknya tadi ya. Nah, ini ada ketentuannya, beban 2,5 kilogram selama 15 sampai 20 menit. Ada teknik Mills, ini menggunakan keahlian perawat saya rasa ya, keahlian terapis ya. Dan teknik Koher, ini juga menggunakan keahlian terapis ya. Nah, setelah direposisi ya, reposisi manual ya, baik manual maupun operasi, baik tertutup maupun terbuka. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan imobilisasi ya. Nah, imobilisasi menggunakan arm sling ya. Nah, ini pelvo sling ya. Tapi kalau teman-teman pernah lihat arm sling yang gendongan yang langsung diklet, di apa dipasang ya talinya di belakang, ini boleh juga ya. Dan kita lakukan latihan rom sendi. Ya, tentu saja latihan rom sendi ini di bawah pengawasan tim medis ya, jangan pasiennya sendiri. Ya, takutnya dislok kembali. Baik, ini komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul ya, bisa gangguan ligamen dan kapsul sendi, bisa fraktur tulang sekitar sendi, bisa trauma vaskuler ya, bisa habitual dislokasi, ya, trauma syaraf, kerusakan pembuluh darah, tidak dapat terreposisi secara manual atau secara tertutup, maka kita lakukan reposisi terbuka atau operasi. Kaku sendi dan dislokasi rekaren yang bisa muncul kembali dislokasi. Oke, ini follow up-nya ya. Nah, ini dislokasi sendi ya. Dislokasi sendi. Oke, ini terjadi pada balita nih ya. Kemungkinan dislokasi sendi karena eh, apa namanya, sikunya pengasuh ini kan gendong ya, gendong gendong pasien itu kan posisinya fleksi ini tangannya, itu bisa menyebabkan dislokasi sendi. Apakah karena terjatuh bersama dengan si anaknya gitu ya. Tanda dan gejala ini nyeri ya, distorsi sendi yang jelas ya, kelihatan banget ini ya distorsinya ya. Nah, ini beberapa kasus hanya terjadi pada sendi siku saja, yang lainnya tidak ya. Lebih aman daripada dislokasi bahu ya. Komplikasi yang mungkin bisa muncul ya, terjepit syaraf, ya, arterinya mengalami gangguan, fraktur avulsion, dan osteoartritis. Nah, ini siku nih teman-teman ya. Harusnya kepalanya ada di sini, tapi ternyata kepalanya ke belakang. Ini secara pemeriksaan fisik akan kelihatan tonjolan di siku bagian belakang. Oke, dislokasi metakarpal atau interfalangeal. Nah, dislokasi pada jari-jari. Nah, reposisinya harus dilakukan secara hati-hati dengan tindakan manipulasi, tetapi pembedahan terbuka mungkin diperlukan untuk mengeluarkan jaringan lunak yang terjepit. Ya, jadi sometimes dislokasi jari itu eh, butuh pembedahan karena mungkin adanya kerusakan pada jaringan lunak.
Oke, ini intervalang. Ya. Nah, bagaimana tata laksananya ya? Ketika sudah kita reposisi tertutup, maka yang kita lakukan adalah imobilisasi dengan cara menempelkan jari yang sehat sebagai acuan pada jari yang sakit. Ya. Nah, kita lakukan berapa lama? 2 sampai 3 minggu. Nah, ini dislokasi ankle dan jari-jari kaki. Ya. Tindakannya untuk eh, apa namanya reduksi tertutup adalah kita lakukan plaster cast, ya. Dan untuk yang operasi atau open reduksi ya kita lakukan ligamen repairment, piercer wire dan fix with screw. Ya, jadi ini tindakan-tindakan operasi. Oke. Baik, ini ada kasus nih teman-teman ya. Tuan K usia 17 tahun datang ke IGD mengeluh nyeri karena keselio persendian bahu ya, di bagian kanan setelah main voli di sekolah. Tidak ada luka, pasien diantar dengan kursi roda, tekanan darah 115 per 80. Nah, di 86 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR-nya 18 kali per menit, hasil foto terlampir. Buatkan asuhan keperawatan pada tuan K. Nah, ini hasil ronsennya. Dislok bahu ya, dislok bahu. Apa yang dilakukan? Silahkan teman-teman berikan komentar ya, berikan komentar pada kolom komentar terkait dengan apa yang perlu dilakukan pada pasien dengan tuan K. Ya, metode apa yang dilakukan pada tuan K? Apa yang harus dilakukan pada tuan K? Ya, seperti itu. Baik itu saja dari saya ya. Jangan lupa teman-teman memberikan jawaban di kolom komentar ya, supaya nanti saya bisa melihat hasil dari pemahaman teman-teman. Ya. Baik itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, ambil yang baik, buang yang buruk dari Ibu Dwi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.